Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi dengan saya Ahmad di Jamalnya. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini seperti biasa kita akan membahas sebuah topik. Nah, topik pada kesempatan kali ini itu kita akan membahas tentang perbedaan antara rapid test dan swab test untuk virus COVID-19. Saya juga akan cerita pengalaman saya menjalani rapid test untuk pertama kalinya. Mau tahu bagaimana hasilnya? Silahkan tonton video ini sampai selesai. Tetapi seperti biasa, sebelum lanjut silahkan diklik tombol like jika teman-teman suka dengan video ini dan diklik tombol subscribe-nya biar saya makin semangat buat kontennya. Sudah di-subscribe belum? Kalau belum, di-subscribe dulu dong. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rapid test dan swab test terkait COVID-19 karena begitu banyak orang yang mungkin belum tahu apa perbedaan antara rapid test atau pemeriksaan cepat dengan swab test. Ya, nah mungkin ada orang yang berpikir ketika sudah di rapid test tidak perlu swab test, atau ketika positif rapid test sudah pasti terkena virus COVID. Nah, itu semuanya yang akan kita bahas di video ini. Nah, sebelum membahas perbedaan dari kedua tes ini, ya saya ingin menceritakan pengalaman saya mendapatkan atau melakukan pemeriksaan rapid atau rapid test untuk virus COVID-19. Jadi, prosedurnya untuk pemeriksaan rapid test itu waktu saya itu petugas kesehatannya itu memakai APD lengkap ya, jadi pakai masker, face shield, terus pakai hazmat ya, baju hazmat. Terus kebetulan waktu itu pemeriksaannya saya orang pertama diperiksa. Caranya itu akan dibersihkan ujung jari di sini ya. Terus petugas kesehatan akan menusuk dengan jarum ya untuk menyebabkan luka di sini supaya darah bisa keluar. Nah, setelah terjadi perdarahan, maka darah kita akan diteteskan ke dalam alat rapid testnya. Nah, setelah diteteskan ya tidak sakit kok, cuman seperti ditusuk jarum aja seperti itu. Seperti kalau teman-teman pernah periksa gula atau pernah diperiksa darah, ambil darah untuk pemeriksaan golongan darah, kurang lebih seperti itu. Jadi diambil darahnya terus diteteskan satu tetes ke dalam alat rapid testnya. Setelah darahnya masuk ke alat rapid test, terus petugas kesehatan memasukkan penanda ya antibodinya ke dalam alat rapid test itu. Terus nanti tinggal tunggu sekitar 10-15 menit apakah ada 2 garis merah atau 1 garis merah. Kalau 1 garis merah artinya non reaktif atau negatif. Kalau 2 garis merah berarti reaktif atau positif, tapi rapid ya, pemeriksaan cepat, perlu pemeriksaan lebih lanjut. Dan hasilnya cuma 10-15 menit, tidak terlalu lama, dan kita bisa tahu seperti itu. Nah, sebenarnya alhamdulillah waktu itu hasil saya negatif. Saya akan tampilkan fotonya di sini. Nah, sebenarnya apa perbedaan rapid test dan swab test? Nah, teman-teman, untuk perlu diketahui bahwa rapid test itu adalah pemeriksaan cepat, tujuannya untuk penyaringan. Sedangkan swab test itu untuk diagnosis ya, apakah betul-betul dia terinfeksi virus COVID-19 atau tidak. Nah, kalau rapid test itu ya, yang pertama dia menggunakan media darah ya, darah di ujung jari-jari kita. Sedangkan untuk swab test itu dia mengambil sampel itu di lendir bagian hidung atau bagian tenggorokan. Jadi kalau rapid test itu ditusuk pakai jarum terus dia darahnya keluar terus diambil sampelnya. Kalau swab test itu kita ditusuk pakai hidung, ditusuk pakai kapas lidi kalau tidak salah ya. Terus diambil sampelnya di dalam hidung atau di tenggorokan seperti itu. Nah, itu perbedaannya. Terus untuk rapid test sendiri yang dilihat itu adalah ada 2 antibodi antara IgM dan IgG. Nah, kalau IgM itu adalah penanda antibodi bahwa kita pertama kali terpapar oleh virus tertentu. Terus IgG itu adalah penanda bahwa tubuh kita sudah terpapar dengan virus itu. Nah, IgG itu imunoglobulin itu fungsinya untuk mengingat terkait virus-virus yang masuk atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita untuk melakukan perlawanan nantinya, seperti itu.
Nah, itu yang dilihat. Sedangkan untuk swab test itu yang dilihat, yang diambil di sini adalah sampel lendir. Terus di situ nanti dilihat nama tekniknya itu PCR atau polymerase chain reaction. Nanti dilihat apakah ada protein atau ada virus di situ yang akan dicocokkan DNA-nya dengan virus COVID-19. Jadi beda ya. Kalau yang swab test itu memang diambil untuk dicocokkan dengan virusnya. Kalau yang di ujung jari itu hanya mencocokkan reaksi yang timbul di tubuh kita. Nah, untuk rapid test itu hasilnya adalah bisa positif, tetapi belum pasti itu adalah COVID. Bisa saja karena virus yang lain. Seperti itu. Kalau untuk swab test, kalau hasilnya positif berarti memang sudah positif untuk COVID-19 karena memang dicocokkan dengan DNA dengan virus COVID. Jadi sampel yang diambil di sini dicocokkan dengan DNA virus COVID dan jika memang cocok berarti positif. Kalau rapid test itu hanya gambaran umum saja, belum tentu itu adalah virus COVID penyebabnya. Terus yang terakhir, tujuan dari rapid test itu adalah untuk menyaring apakah kita positif atau tidak terhadap rapid test. Seperti itu. Kalau misalnya anggaplah adalah satu komunitas ya, kita lakukan semuanya swab test, nah itu mungkin biayanya mahal dan prosedurnya lama. Sedangkan kalau menggunakan rapid test itu biayanya mungkin lebih murah dan prosedurnya bisa lebih cepat. Nanti hasil dari rapid test kalau ada yang negatif atau negatif berarti kita tidak periksa lebih lanjut. Kalau positif berarti bisa diperiksa lanjut untuk swab test. Seperti itu. Nah, ketika sudah di swab test, kalau hasilnya positif berarti itu betul-betul sudah positif COVID-19. Kalau bisa saja hasil swab testnya itu negatif. Seperti itu. Terus tujuan dari rapid test itu adalah menyaring apakah seseorang ini bisa dilakukan untuk swab test. Jadi tujuan dari rapid test itu untuk menyaring ya, bukan untuk mendiagnosis. Sedangkan untuk swab test itu untuk mendiagnosis apakah seseorang betul-betul sudah terkena virus COVID-19 atau tidak. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman, dengan adanya video ini, semoga video ini memberikan gambaran perbedaan antara rapid test dan swab test. Jadi rapid test itu memeriksa imunoglobulin dalam tubuh, di mana imunoglobulin itu merupakan antibodi yang dihasilkan oleh tubuh terhadap virus tertentu. Bisa saja virusnya adalah COVID-19, bisa juga virus COVID yang lain. Jika positif berarti akan dilakukan swab test, jika negatif berarti alhamdulillah. Nah, tidak semua juga orang bisa melakukan rapid test. Orang-orang yang perlu melakukan rapid test itu contohnya adalah orang yang pernah kontak dengan pasien COVID, atau orang dalam pengawasan, atau petugas kesehatan yang terpapar dengan COVID, atau masyarakat umum yang interaksi sosialnya tinggi, misalnya orang yang menjual atau petugas keamanan ya, seperti itu. Nah, itu kan interaksi sosialnya tinggi. Nah, orang-orang inilah yang perlu dilakukan rapid test, seperti itu. Ketika rapid testnya negatif berarti alhamdulillah, kalau positif maka akan dilanjutkan ke swab test. Nah, nanti swab test inilah yang menentukan apakah dia positif ya, betul-betul positif virus COVID atau tidak, seperti itu. Nah, bisa saja seseorang ketika dia di rapid test sudah terkena COVID tapi hasilnya negatif, bisa juga seperti itu. Karena menurut yang saya baca, imunoglobulin itu bisa muncul sekitar 7 hari setelah terpapar COVID. Jadi bisa saja pada saat dia rapid test itu hasilnya negatif, tapi sebenarnya sudah ada virus dalam tubuh, cuman antibodinya belum terbentuk. Bisa juga seperti itu. Tetapi dengan adanya swab test, nah swab test itulah yang menandakan bahwa dia betul-betul terpapar virus COVID-19. Nah, teman-teman, sekarang jumlah penderita COVID-19 itu semakin bertambah dan kita diharapkan bisa semakin menjaga diri, bisa semakin sehat dan semoga penularan tidak semakin terjadi. Mari kita berdoa semoga wabah ini cepat selesai. Mungkin itu saja informasi yang saya bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua dan jangan lupa diklik tombol subscribe-nya jika Anda belum klik tombolnya. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.